Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan saya ini bisa merasakan makhluk halus ya. Tapi saya tidak bisa melihat makhluk halus tersebut. Apa yang harus dilakukan? Ya diturun mana energimu gitu ya. Ya berarti Anda ini kurang halus ya. Itu caranya seperti itu ya. Tak contohkan ya. Jadi dimensi makhluk halus itu di sini ya. Dimensi Anda di sini ya. Ini dimensi orang normal ya, pikiran sadar itu di sini. Tapi ketika Anda menggunakan batin, nah ini nanti turun terus. Ketika Anda bisa merasakan, berarti Anda masih di sekitar sini. Ketika Anda bisa melihat, berarti Anda sejajar. Nah, di bawah ini, ya di sininya ya, di sini. Ini sedulur papat. Jadi ketika Anda bisa komunikasi dengan sedulur papat, bisa melihat sedulur papat, maka makhluk halus ini sudah pasti bisa terlihat. Nah, semua itu menggunakan ilmu. Ya, Anda harus pahami ilmunya. Ya. Secara logika yang bisa dipelajari. Ya. Jadi kalau Anda hanya sekedar bisa merasakan, ya setiap orang bisa merasakan. Tapi kalau Anda sudah bisa melihat, berarti ada kelebihan di dalam diri Anda. Artinya Anda mampu menurunkan energi Anda sampai ke level selaras dengan makhluk halus. Ya. Itu kalau latihan yang benar ya. Artinya kalau kita melatih batin kita. Nah, latihan apa yang bisa supaya kita itu bisa melihat, tidak hanya merasakan? Puasa. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage terbiasa puasa ya, maka Anda akan bisa melihat tadi. Anda akan bisa melihat makhluk halus. Makhluk halus itu akan kelihatan. Ya. Tapi kalau Anda tidak terbiasa, tidak pernah puasa, ya Anda hanya merasakan saja ya. Jumat Wage ini kan identik dengan kena masalah yang bertubi-tubi. Akhirnya sering mengolah batinnya, sering menyenangkan batinnya. Bagaimana supaya tidak terpuruk, ya, supaya tidak nemen-nemen ketika menjalani masalah itu loh. Ya, itu juga membantu. Ya, walaupun hanya sekedar peka rasa saja gitu loh. Tapi kalau Anda katakanlah mau bisa melihat, itu harus puasa. Ya, sering-sering puasa. Karena ketika kita puasa itu kita melatih secara tidak langsung, melatih kemampuan daya yang ada di dalam batin kita, sehingga kita bisa melihat ya, itu yang terjadi seperti itu ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi caranya seperti itu ya. Silakan dicoba ya, silakan dipraktekkan, silakan dicoba ya. Nanti Anda akan tahu ya. Ada juga yang katakanlah bisa melihat gaib, tapi bukan karena kemampuannya, tapi karena ketempelan. Misalkan anak saya dari kecil sudah bisa melihat gaib, itu ketempelan ya. Biasanya ketempelan kotab leluhur ya, seperti anak indigo, itu ketempelan. Ya, kita pakai logika sehat saja ya. Logika sehat saja itu mengatakan bahwasanya orang katakanlah tidak pernah memiliki ya, tidak pernah melakukan latihan, tiba-tiba bisa melihat makhluk halus. Ini kan tidak masuk logika, tidak masuk akal. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri anak tersebut. Ya. Paham ya? Nah, makanya ketika kita mau melatihnya, kita pasti bisa untuk memiliki kemampuan melihat makhluk halus itu. Ya, ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan ya ustadz-ustadz itu ya, wah tidak ada manusia itu yang bisa melihat jin. Cari sopo gitu ya. Tuhan itu ngajangi ombo gitu ya. Dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'sarul jin ini stata'tum an tanfada min aktoris samawati wal ardh illa bisultan
wahai jin dan manusia, lintasilah penjuru langit jika Anda mampu. Lah itu kan ngajangi ombo jin dan manusia gitu. Ya. Untuk melakukan segala sesuatu. Dia tidak akan bisa melakukan itu tanpa adanya ilmu. Tapi ketika Anda mempelajari, ingin membuka mata batin, Anda pelajari ilmunya, memahami mana dimensi pikiran, mana dimensi batin, terus dipelajari. Habis dipelajari, tahu teorinya, praktek, melatih kondisi diri kita bagaimana supaya bisa turun energi kita, berada di dalam frekuensi energi. Sama halnya dengan diri Anda. Di dalam diri Anda itu kan ada ruh. Ruh Anda itu kan juga gaib. Ya, sukma Anda ini kan juga gaib. Jadi ketika Anda melihat gaib dengan sukma Anda, otomatis akan terkelihatan. Ini podo-podo gaib kok, podo frekuensi ini kok. Tapi ketika Anda menggunakan dimensi pikiran Anda, ya sampai elek ya, Anda akan ketemu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ya. Tapi untuk belajar itu, ya sering-seringlah puasa. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.